Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya belum pernah menikah. Jadi Siti Khadijah adalah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Khadijah adalah manusia yang pada masa itu amatlah dikenal dengan kekayaannya, kaya raya. Bahkan beliau membuat orang lain kaya. Jadi bukan kaya sendirian, tapi beliau memang saudagar kaya raya yang memiliki ramai daripada orang-orang yang bekerja kepada beliau. Siti Khadijah ini adalah bangsawan. Beliau juga bernasab mulia. Beliau dari suku Quraisy, sama seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifatnya sebelum mengenal orangnya. Jadi terkadang telinga ini rindu lebih dahulu dibanding mata. Jadi Siti Khadijah lebih dahulu mengenal Rasulullah SAW dari kisah-kisah orang. Muhammad orangnya begini, Muhammad orangnya begini. Siti Khadijah sama sekali sebelum itu tidak ada kefikiran untuk menikah, sama sekali. Karena beliau sudah sempat menikah 2 kali. Ya, menikah berapa kali? 2 kali. Siti Khadijah bahkan punya anak dari pernikahan tersebut. Namun setelah mendengar Rasulullah SAW, Siti Khadijah mulai ada rasa kembali untuk menikah. Disebutkan kisah-kisah Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah mengatakan, ayo coba kita kerjakan Muhammad SAW biar kita tahu siapa orangnya. Maka ketika Rasulullah berusia 25 tahun dan Rasulullah SAW tinggal di rumah siapa? Di rumah paman beliau yang bernama Abu Talib. Rasulullah SAW tinggal bersama siapa? Paman beliau yang bernama Abu Talib. Jadi Rasulullah SAW tinggal dari usia berapa tahun? Rasulullah SAW tinggal bersama pamannya Abu Talib dari usia 8 tahun. Makanya Rasulullah nggak bakalan bisa lupa sama pamannya ini, karena tinggal sama beliau dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Setelah menikah ya nggak mungkin tinggal sama pamannya lagi. Jadi Rasulullah SAW dari usia 8 tahun tinggal sama pamannya Abu Talib. Rasulullah lahir tinggal di Mekah bersama ibundanya Siti Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Ketika itu Rasulullah SAW dibawa ke Bani Sa'ad untuk disusui di sana oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia Rasulullah berapa tahun? 4 tahun. Kemudian kembali lagi ke kota Madinah, tinggal bersama ibunya lagi. Kemudian ibunya meninggal ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Rasulullah akhirnya tinggal sama kakeknya Abdul Muttalib. Ini kita sudah bahas semua. Berapa tahun? 2 tahun. Setelah berusia 8 tahun, Rasulullah SAW tinggal bersama pamannya bernama Abu Talib. Berapa tahun? Dari usia 8 tahun sampai 25 tahun. Berarti berapa tahun? 17 tahun. Lama gak kira-kira? Ya, lama gak kira-kira? Kalau kita numpang sama orang sampai 17 tahun, masa gak kita lupa sama dia? Gak mungkin kita lupa. Kita akan selalu mengingat di masa-masa susah bersama dia. Makanya Abu Talib sangat disayang oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, disayangi oleh Nabi, dikasihi oleh Nabi. Sehingga ketika Abu Talib meninggal, dinamakan tahun tersebut menjadi tahun kesedihan. Berarti Nabi kira-kira cinta gak sama Abu Talib? Cinta sekali, sayang sekali. Beliaulah paman Rasulullah SAW yang paling berpengaruh membantu perjuangan Rasulullah di dalam berdakwah. Beliaulah paman Rasulullah SAW yang sangat menjadi tameng kuat di dalam perlindungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, kandung satu bapak satu ibu sama Abdullah. Jadi Rasulullah SAW itu punya paman banyak. Anaknya Abdul Muttalib itu sampai 11, ada yang mengatakan 10 laki-lakinya, perempuannya 6. Nah, yang satu bapak satu ibu dengan Abdullah itu Abu Talib. Yang satu bapak satu ibu dengan Abdullah itu Abu Talib.
Maka Abu Talib begitu sayang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah cinta kepada Abu Talib, maka saya seorang yang mencintai Rasulullah harus cinta kepada orang yang Rasulullah sayangi, harus sayang kepada orang yang Rasulullah SAW cintai. Betul atau tidak? Betul. Jangan gara-gara ada orang yang salah mencintai berlebihan kepada Abu Talib sehingga kita ogah-ogahan cinta kepadanya. Yang saya maksud, kalau sudah disebut wah dikit-dikit Abu Talib, oh berarti ini orang Syiah ya, Ali bin Abi Talib, oh berarti orang Syiah ya. Kita lebih berhak untuk mencintai orang yang Rasulullah SAW cintai. Betul atau tidak? Iya. Kalau Rasulullah SAW sudah cinta kepada seorang, maka kita jadikan patokan, ini Rasulullah sayang ya pasti harus kita sayang juga. Rasulullah benci, kita harus benci juga. Kita benci kepada, kita cinta kepada apa yang dicintai oleh Nabi, ini kita benci kepada apa yang dicintai. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Abu Talib masuk Islam, ada orang juga yang mengatakan Abu Talib tidak masuk Islam. Kira-kira mana yang kita kedepankan? Husnul dzan, berbaik sangka, terlebih ketika orang tersebut berbicara menggunakan dalil. Bahkan ada mufti Syafi'iyah, seorang mufti besar, di mana? Di kota Makkah, alim, allamah. Beliau bernama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama ternama pada masanya. Beliau memiliki satu buku yang berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Dalil-dalil yang beliau bawakan dari hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan, atau hadis yang mauquf kepada para sahabat yang menunjukkan bahwa Abu Talib masuk Islam. Jadi bukan omong kosong ya, tapi berdasar ada buktinya bahwa beliau mengatakan bahwa Abu Talib masuk Islam. Jadi sekarang kalau saya tanya sama antum semua yang hadir secara offline atau yang online, Abu Talib kira-kira selamat atau tidak selamat? Yang kita harapkan selamat atau tidak selamat? Kira-kira saya nanya, kalau Rasulullah kira-kira ngarepnya Abu Talib masuk Islam atau tidak masuk Islam? Kalau seseorang yang dianggap meninggal dalam keadaan tidak Islam, dia meninggal, Rasulullah nangis. Bahkan tahun yang dinamakan pada saat itu menjadi tahun kesedihan. Kira-kira Rasulullah SAW sayang atau tidak kepada Abu Talib? Berharap dia Islam atau tidak? Berharap dia Islam. Maka saya berharap, dan insya Allah dalil yang dibawakan para ulama ya betul adanya. Kalau misalnya ada sebagian orang yang tidak bersaksi bahwa dia tidak Islam, bisa jadi dia belum tahu, belum update ya, belum update. Karena masuk Islamnya Abu Talib ketika Abu Talib sudah sakit, berbaring ya, sudah tidur, udah gak kuat. Saudara-saudaranya datang, orang-orang kafir Quraisy datang bilang, kau beriman kepada? Belum beriman ketika itu. Namun setelah mereka keluar semua, Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, mendengar bahwa dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bisa jadi kedua riwayat ini benar, tapi riwayat yang pertama ketika itu belum bersahadat, riwayat yang kedua ketika itu sudah bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalaupun ada yang mengatakan tidak pernah bersyahadat, bisa jadi dia benar, tapi dia belum tahu hadis yang dibawakan Ibn Abbas. Paham atau tidak? Ada orang kita ketemu di jalan, udah makan belum? Udah makan belum itu ya? Belum makan. Kita datang ke masjid. Kalau ditanya si Fulan, si Joni udah makan belum? Kita bilang belum, karena terakhir kita ketemu dia belum makan. Tahu-taunya bukan ke masjid, dia ke kafe sana makan dulu. Balik ke masjid ya, ketemu sama orang, udah makan belum itu? Udah makan anak. Dua riwayat yang berbeda. Yang satu mengatakan dia belum makan si Joni, anak dengar langsung dari dia. Dan dia yakin 100% dengan ucapannya, karena dia mendengar langsung dari si Joni bahwa dia belum makan. Tapi orang yang kedua, dia melihat secara langsung si Joni makan, dan dia menjadi saksi bahwa si Joni sudah makan. Kira-kira kedua orang ini benar atau tidak benar? Kedua-duanya benar, tapi yang satu lebih update ya, yang satu lebih update. Paham atau tidak?